Halo, Sudah, Pak? masih bisa mendengar semua? Si, Pak. Bisa, Pak. Oh, bisa, Bisa, Pak. Pak. Mohon izin, Pak. Pak Susanto, karena sudah malam, boleh saya mulai, Pak? Silakan, silakan, Pak. Saya tamu, Pak. Iya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, salam bahagia untuk kita semua. Selamat malam, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya telah mengganggu istirahat malamnya. Tadi kita gigit sampai setengah 6. Pasti malam ini muka-muka kita memang muka-muka yang sedang lelah semua. Tapi saya mohon kerjasama dan bantuan dari Bapak Ibu semua untuk dapat mengikuti kegiatan diseminasi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat Allah Tuhan semesta alam kita pada malam hari ini bisa bertemu secara daring, jauh dari jarak tapi dekat dengan adanya koneksi sinyal. Kemudian salawat serta salam kita ucapkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita ke zaman pendidikan pada sekarang ini. Kemudian diseminasi yang akan saya sampaikan pada malam ini tentang budaya positif. Nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, kemudian juga nanti akan ada diskusi atau pertanyaan yang boleh Bapak Ibu sampaikan kepada saya. Untuk lebih mendapatkan rahmat dalam mengikuti kegiatan ini, baiklah mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga dari kegiatan malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, saling bertukar pikiran satu sama lain, sehingga bisa lebih memajukan hidup kita, terutama saat menjadi seorang orang. Berdoa mulai. Berdoa selesai, izin share screen. Oke, Bapak Ibu semua, apakah terlihat? Sudah, Pak. Tertampil? Sudah. Oke, akan saya mulai. Budaya positif yang disampaikan oleh saya secara pribadi. Nama saya Sirajudi Sarjana Pendidikan Kimia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Bahasa Kabupaten Lampung Selatan, yang akan menyampaikan tentang budaya positif. Mohon maaf, Pak.
Apakah terdengar lagunya, Bapak Ibu? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Belum terdengar, Pak. Apakah terdengar, Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum ya. Sebenarnya Belum, ini Pak. ada, saya mau menyematkan Mas Saudara di sini, cuman berarti tidak terdengar ya. Kalau tidak Dilewati terdengar, saja, Pak. saya lewat aja ya. Oke. Budaya positif, terutama di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif itu sendiri ini meliputi yang pertama adalah perubahan paradigma dalam belajar, kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Yang pertama ada perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Di sini, jika kita bermain dengan teman kita, misalkan ada A dan B, Anda atau kita dengan teman kita, kemudian di salah satu tangan kita menggenggam sesuatu yang kita anggap paling berharga, dan kita berusaha sekuat tenaga untuk diminta untuk menjaga kepalan tangan tersebut supaya tidak terbuka. Sedangkan teman kita atau si B juga sekuat tenaga untuk membuka, baik dengan cara kekerasan maupun dengan cara rayuan. Nah, di situ apa yang akan terjadi? Kalau kita renungkan di situ, sudah masuk. Kembali lagi catatan presentasi saya, slide saya terlihat lagi, Bu. Bapak Ibu. Slide-nya hanya halaman awal, Pak. Tidak berpindah. Waduh, gangguan. Yang perubahan paradigma tidak keluar ya? Belum, Pak. Covernya. Saya stop dulu, berarti saya ulang lagi. Izin Pak Sirat, coba di Iya, Pak. save as, kemudian tipenya pindah ganti ke PDF Pak. Itu biasanya masih bisa bergerak ketika dibagikan. Kalau nggak di-share ke saya, coba Pak, saya kalau bisa bantu nanti. Oh ya, Bu. Rupanya jaringan tempat saya yang agak kurang seperti ini. Iya, coba di-share ke grup ya, Pak. Nanti saya bantu, kalau mudah-mudahan bisa. Di sini jaringannya bagus. Bentar, Bu. Sedang proses kirim. Sudah saya kirim, Bu. Baik, tunggu sebentar, Pak.
Kenapa saya nggak bisa share? Mana ya? Apa karena saya rekam layar ya? Bentar, Pak. Ya, Bu. Kalau nggak saya coba buka. Bentar, saya coba buka kampanye aja. Saya download ini deh. Sesuai dengan seperti Pak. PPT Atau itu ada yang bisa lain? langsung di save as loh, Pak. Dari PPT itu di save as langsung, kemudian Oh. di bawah nama tipe itu ada di bawah nama Oh, iya, file Pak, ada tipe tuh. Iya Pak, save as ini Pak. Tadi saya coba save as edit PDF Pak, gagal dia nggak mau. Langsung. Saya pakai Adobe. Coba. Mudah-mudahan bisa Pak. Oh ya, sudah ada Pak. Tapi tulisannya jadi berubah loh Pak. Bergeser Pak. Iya, tulisannya jadi tidak rapi Pak. Pak Tira izin memberi saran. Kalau tidak, Bapak share screen-nya langsung dari Canva saja bisa, Pak. Oh gitu. Boleh, saya coba. Saya nggak bisa share Pak di sini. Mudah-mudahan Canva-nya nggak ganggu. Tadi saya udah dikasih izin share belum sih Pak? Kan Bapak Ibu ini sebagai Iya. co-host. Oh, tapi kok kenapa nggak bisa share ya saya? Mudah-mudahan bisa. Ya udah, mudah-mudahan bisa. Control Alt K. Oke, Bapak Ibu saya lanjutkan.
Mudah-mudahan tidak terganggu. Kok nggak bisa ya? Bapak Ibu sudah tertampil. Sudah, Pak. Sudah. Kalau suaranya Di saya jelas, Pak. memang delay. Perpindahan slide-nya delay. Bapak tadi lihat di samping benar kan ada kata Bapak stop dulu sesinya, Bapak ulang lagi sesinya di sini bulan ini. Gimana? Itu kan dikasih itu ada gambar ya di layar pojok kanan samping berbadan. Nah itu ada tombol untuk kode presentasi. Yang tampilkan itu Pak. Di samping bagian ya di samping bagian itu Pak. Ini sih. Tampilan Yang bawah. Ini kan hasilnya kan beda. Ini Bapak ulang ini Bapak dulu. Oh udah aman. Udah Pak. Aman, Pak. Sudah. Sudah. Oke, teruskan ya. Mohon maaf. Ya. Inilah saling berbagi. Ada saya yang terbiasa melakukan kawan yang ini saat PPP sebagainya. Oke, saya teruskan budaya positif. Budaya positif sekolah adalah nilai-nilai pada murid itu dilakukan agar murid dapat memahami bisnis dan meliputi perubahan paradigma belajar positif, motivasi perilaku manusia, kemudian dasar, keyakinan jelas, tiga visi. Kemudian perubahan paradigma jika kita main kawan kita, ya misalkan kawan kita adalah tapi kita menyimpan sebuah benda yang saja mungkin bukan sekali pinanya alat tangannya atau menyimpan suatu rahasia kawan kita si B berusaha untuk membuka kepala kita bisa dari cara baik kekerasan, ancaman dengan verbal ataupun juga dengan rayuan. Tetapi di sini yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ambil pembelajarannya adalah bahwa dalam melakukan sesuatu kontrol sebenarnya ada di kita. Kita bisa saja menahan sebuah tenaga apa yang ada isi dalam kepala kita bisa saja kita membuka dengan mudah kepada isi yang ada di kepala kita orang-orang mungkin sangat kita percaya tanpa perlu dirayu, tanpa perlu dengan kekerasan kita dengan ikhlas akan membuka sesuatu benda yang berharga pada diri kita dengan begitu saja. Nah, pembelajarannya adalah bahwa kontrol sebenarnya ada dalam diri kita.
Kemudian kita bisa disiplin. Disiplin sebagai kontrol diri, belajar politik agar baik terjun mulia. Tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai prinsip mulia yang seseorang yang diamalkan nilai-nilai yang universal. Jadi disiplin itu berasal dari kita. Kemudian perubahan paradigma teori fungsi murid. Selama ini kita bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga ilusi bahwa mengkritik atau membuat orang bersalah bisa membuat orang berubah atau menguatkan karakter. Ternyata itu adalah suatu yang salah. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga sering kita alami. Contoh yang paling sering terjadi di sekolah adalah guru senior selalu merasa dia yang paling benar. Kemudian perubahan paradigma stimulus, respon teori kontrol atau teori pilihan. Nah, siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Sedangkan untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini berbeda dengan teori kontrol pilihan. Menurut teori kontrol pilihan, kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi kalau pada teori kontrol pilihan, kita bisa memahami pandangan orang lain. Kemudian untuk stimulus respon, pada perilaku buruk lihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol atau teori pilihan, bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi pada teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Kemudian pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan pada teori kontrol, bahwa orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kemudian pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan proses menciptakan suatu pilihan baru. Sedangkan yang terakhir, pada stimulus respon, model berpikirnya adalah menang ataupun kalah. Win or lose. Sedangkan pada teori kontrol pilihan, model berpikirnya adalah win-win solution. Oke. Kemudian selanjutnya, apakah makna disiplin? Nah, makna disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Mungkin ini juga ilmu baru bagi saya. Pengertian disiplin yang selama ini adalah saya beranggap adalah suatu kepatuhan. Ternyata pengertian dari disiplin sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu artinya adalah belajar. Mana asal dari kata-kata ini berkonotasi disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai universal atau umum atau lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1985, bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi dalam dirinya atau motivasi intuisinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diana Johnson tahun 1998. Nah, sedangkan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai secara Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif.
Kemudian nilai-nilai kebajikan universalnya berdasarkan Ibu Primarius Program. Nilai-nilai kebajikannya yang pertama ada toleransi. Sikap murid memiliki sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan berdasarkan 9 pilar karakter untuk Indonesian Heritage Foundation (IHF), bahwa terdapat 9 pilar karakter, yaitu 1. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, 2. Kemandirian dan tanggung jawab, 3. Kejujuran atau amanah diplomatis, 4. Hormat dan santun, 5. Dermawan, suka menolong dan gotong royong, 6. Percaya diri, kreatif dan bekerja keras, 7. Kepemimpinan dan keadilan, 8. Baik dan rendah hati, 9. Toleransi, kedamaian dan persatuan. Kemudian nilai kebajikan selanjutnya, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang pertama keterampilan hidup. 1. Dapat dipercaya, 2. Lurus hati, 3. Pendengar yang aktif, 4. Tidak merendahkan orang lain, yang kelima memberikan yang terbaik dari diri. Sedangkan menurut petunjuk hidup, yaitu peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, pengetahuan, usaha, kelulusan, berorganisasi, kesabaran, kebutuhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, dan integritas. Sedangkan berdasarkan 7 essential virtues, model moral intelligence, 1. Empati, 2. Suara hati, 3. kontrol diri, 4. Rasa hormat, 5. Kebaikan, 6. Toleransi, dan 7. Keadilan. Sedangkan menurut The Virtues Project atau proyek-proyek nilai kebajikan, ini tidak perlu saya bacakan satu persatu, tetapi dari semua nilai-nilai kebajikan universal tersebut adalah merupakan sebuah nilai-nilai positif yang harus kita laksanakan bersama-sama, baik di sekolah maupun kita sebagai warga masyarakat di dalam lingkungan masyarakat. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Sebelum saya membahas seperti ini, saya mencoba bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semua. Selama ini saya bicarakan sebuah kasus. Ada seorang anak yang selalu datang ke sekolah tepat waktu. Tapi saat ditanya, kenapa kamu selalu tepat waktu? Karena kalau saya datang tepat waktu, saya lepas dari hukuman. Nah, ada yang bicara seperti itu. Ada juga siswa yang ditanya, kenapa kamu tepat waktu? Karena kalau saya datang tepat waktu, saya akan dapat pujian dari wali kelas saya. Nah, itu semua yang saya bicarakan tadi, kalau kita lihat berdasarkan teori motivasi perilaku manusia, nah motivasi yang dilakukan oleh manusia terdiri dari 3 jenis. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti yang kasus yang pertama. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, seperti yang kasus kedua. Harusnya motivasi yang ada di dalam perilaku manusia adalah untuk menghargai diri sendiri, yaitu motivasi yang ada di poin nomor 3. Karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau mendapatkan imbalan dari orang lain itu termasuk adalah motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar dirinya, bukan tumbuh secara langsung, secara sadar, sukarela yang ada di dalam diri dari itu sendiri. Ya, karena seharusnya motivasi perilaku manusia yang paling baik adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri dan pasti memiliki tujuan atau nilai disiplin yang bernilai positif. Itu berada pada motivasi internal. Oke. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kata-kata ini menjadi cambuk
seharusnya kalau kita baca, kita dalami, harusnya bisa menjadi cambuk bagi diri kita, terutama jadi seorang guru atau pembelajar di sekolah maupun di masyarakat. Jadi kita merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, kita bukan berasal dari perintah dari luar, tetapi kita juga harus bisa memerintah diri sendiri. Artinya kita bisa menjadi khilafah atau bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri untuk menjalankan nilai positif. Kemudian, mari kita renungkan bersama-sama, apakah kita katakan setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau misalkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke. Ibu Dewi, kalau menurut Ibu nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, setuju atau tidak setuju, Bu? Baik, saya menanggapi Kak. Pak, kalau untuk nomor 1 hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya menjawabnya belum tentu, Pak. Belum tentu. Belum tentu Tergantung kondisinya hukuman dia. tersebut mendisiplinkan anak. Kemudian untuk nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, itu juga belum tentu, Pak. Karena kadang anak itu hanya takut dihukum hanya karena perasaan takut atau perasaan ya itu tadi, menghindari ketidaknyamanan. Kemudian dia melakukan sesuatu. Kemudian nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu juga belum tentu juga, Pak. Nanti kalau kita beri penghargaan dia termotivasi. Tetapi ketika kita tidak memberi penghargaan, belum tentu dia mau melakukannya, begitu. Itu pendapat saya, Pak. Terima kasih. Oke. Saya sangat setuju dengan pendapat Profesor Dewi. Ya, hukuman memang tidak selamanya bisa mendisiplinkan anak. Hukuman mungkin hanya untuk pertama atau kedua bisa mendisiplinkan anak, tetapi setelah karena ini sifatnya jangka pendek, hukuman malah jadinya hanya sebagai cambuk awal saja, tapi berikutnya sudah menjadi kebiasaan bagi anak. Kita lanjutkan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau menuju seorang melakukan sesuatu yang memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorong eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon tahun 1993. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Kemudian kita pun bisa dihukum oleh penghargaan, karena penghargaan sendiri akan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan juga akan mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi. Jadi dengan kita memberikan penghargaan, kualitas anak bisa menjadi turun. Juga dengan kita memberikan penghargaan, kreativitas anak juga menjadi menurun. Dan yang terakhir, ya motivasi dirinya untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayatnya hanya termotivasi oleh karena adanya penghargaan. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu kita ingat pada beberapa hal. Yang pertama, berilah pengakuan secara khusus. Kemudian yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid, bukan hanya untuk satu orang saja atau secara bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, artinya terus-menerus, dan fokus pada prosesnya. Oke. Ini saya lewat saja. Ya. Kita berbicara pada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya,
hukuman, perbedaan antara hukum dan konsekuensi. Hukuman yang pertama adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harusnya terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak yang ketiga, pada hukuman anak akan membenci kedisiplinan, sedangkan pada konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Yang keempat, hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi bersifat stimulus atau rangsangan tanggapan. Selanjutnya, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian, pada hukuman konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menjernihkan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan, marah, rasa bersalah dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu pada hukuman. Sedangkan pada konsekuensi kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Kemudian materi selanjutnya yang saya sampaikan adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut dosen tahun 2004. Kemudian tentang identitas gagal atau identitas sukses. Identitas gagal pada hukuman, pada hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sedangkan pada identitas sukses pada disiplin baik konsekuensi dan restitusi, saya jabarkan satu persatu. Pada konsekuensi sesuatu harus terjadi, sedangkan pada restitusi merupakan sebuah pilihan. Pada hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, sedangkan pada konsekuensi tidak nyaman untuk murid pada waktu pendek, sedangkan pada restitusi menguatkan murid dalam waktu yang sangat panjang. Kemudian hukuman korban mendapatkan keadilan, sedangkan pada konsekuensi korban bisa diabaikan, dan yang terakhir restitusi korban akan mendapatkan ganti. Kemudian pada hukuman murid ataupun anak akan tersakiti, sedangkan pada konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, sedangkan pada restitusi murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Kemudian pada hukuman perilaku pasif atau agresif meningkat, sedangkan penguatan pada konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan pada restitusi masalah akan terpecahkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut pada hukuman, sedangkan pada konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Pada restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ciri restitusi: satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan sebuah paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri murid itu sendiri. Yang kelima, restitusi mencari bukti dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian untuk keyakinan kelas, ya. Kalau kita bicara mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kalau kita lihat contoh kasus, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter, 1,5 meter? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat ikut pelatihan?
Nah, ini semua kalau kita lihat ini ada peraturan, tetapi kalau kita yakin ya tanpa ada peraturan bahwa demi keselamatan kita akan tetap menggunakan helm. Begitu juga yang nomor 2, kalau kita yakin tentang kesehatan maka kita akan menggunakan masker. Kemudian jika kalau kita yakin tentang kedisiplinan maka kita akan tetap datang tepat waktu pada saat pelatihan. Oke. Di sini dari gambaran ini peraturan kelas, dari peraturan kelas jika berkembang bisa menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini jika lebih berkembang lagi akan membuat adanya lingkungan positif. Maka jika terjadi lingkungan positif di suatu tempat maka akan lahirlah sebuah budaya positif. Oke. Perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembali. Kita lihat ini contoh. Ya. Ini adalah contoh Bapak Ibu. Ya, ini sebenarnya bisa kita lihat apakah benar atau tidaknya. Silahkan kembalikan buku ke tempatnya. Ya, keyakinan kelasnya. Ya, bisa kita lihat dari sini adalah bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini juga sama. Kalau keyakinan kelas dan menghormati orang lain, maka peraturan yang tadinya dilarang mengganggu orang lain akan dirubah menjadi menghormati orang lain. Atau gunakan masker. Gunakan masker ini peraturan gunakan masker, tapi kalau kita yakin tentang kesehatan dan keselamatan tanpa adanya peraturan kita akan menggunakan masker. Oke, keyakinan kelas bisa dibuat dengan tabel T maupun tabel Y. Oke. Ini ada tabel Y, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Pada terdengar, satu orang berbicara. Mari saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. 5. Tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Sedangkan perilaku yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain dengan izinnya, mendengarkan dengan sama, senantiasa berbuat baik, berperilaku, ya, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, yaitu menjabat tangan, meletakkan tangan di dada, dan salaman atau salim. Berikan ruang bekerja, yang tenang. Sedangkan untuk perilaku tampak tidak tampaknya pada hormat, ya seorang tampak seperti datang tepat waktu, ya yang tidak tampaknya sering hadir terlambat, tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak seperti tak acuh pada teman dan guru, tampak seperti memberikan barang teman yang dipinjam dan mengucapkan terima kasih, tidak tampaknya tidak memberikan barang yang dikatakan secara sembarangan. Dalam prosedur pembuatan keyakinan kelas ini terdiri dari 7 langkah. Langkah yang pertama adalah memfokuskan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan murid di papan tulis atau di kertas besar. Yang ketiga, kita mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk kritik menjadi kalimat yang positif. Yang keempat, meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Kemudian menandatangani kesepakatan kelas sebagai tanda persetujuan. Dan yang terakhir adalah menempelkan atau meletakkan keyakinan kelas yang sudah dibuat untuk dapat dilihat oleh semua warga kelas. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas ini baru saya coba. Tapi mungkin belum semaksimal mungkin, tapi nanti akan saya kembali lagi membuat keyakinan kelas pada tahun ajaran yang akan datang. Saya sudah mencoba untuk beberapa kelas, tapi hasilnya masih belum maksimal karena masih dalam proses pembelajaran bagi saya, karena selama ini saya baru membuat kesepakatan kelas, tapi untuk keyakinan kelas sendiri saya sedang berusaha mencoba untuk membuat sebuah keyakinan kelas yang akan kami patuhi bersama-sama di kelas. Kemudian
Selanjutnya yang saya perlu sampaikan adalah kebutuhan dasar manusia. Dalam kita melakukan suatu hal sebenarnya kita memiliki kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar kita adalah bertahan, survival, kemudian ya dalam kita bertahan atau survival kita memiliki yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima, belonging. Yang kedua ada fun atau kesenangan. Yang ketiga adalah freedom atau kebebasan, dan selanjutnya adalah power atau penguasaan. Oke. Materi selanjutnya adalah tentang 5 posisi kontrol. Nah, jika Bapak Ibu mungkin salah satu Ibu Mita masih ada? Halo Bu Mita? Atau Bu Mita, kebetulan guru BK di SK1 Raja Basa. Mungkin tentang 5 posisi kontrol ini Ibu sudah mengetahui. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut Ibu Mita, dari 5 posisi kontrol tersebut, manakah yang paling sering Ibu terapkan selama ini? Yang pemantauan ini Pak kayaknya. Yang pemantau. Ya. Oke, ada Bu Okta juga sama guru BK. Bu Okta masih ada? Atau Bu Lena? Bu Lena masih ada? Bu Santika Irmala? Iya Pak, maaf, bisa diulang? Dari 5 posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan teman, pemantau dan manajer, saat ini yang paling sering Ibu lakukan di posisi kontrol yang mana yang paling sering Ibu lakukan? Saya masih di pemantau sih Pak. Oke. Iya, jadi saya tuh masih apa peraturannya, apa konsekuensinya gitu. Karena biasanya di awal tahun kan kita sudah membuat kalau misalnya melakukan pelanggaran ini maka konsekuensinya apa gitu. Misalnya kalau bawa HP maka HP-nya disita. Gitu. Jadi kalau pemantau itu kan apa peraturannya, kemudian apa konsekuensinya seperti itu Pak. Oke, makasih Bu pendapatnya. Oke, saya jelaskan sedikit. Jadi 5 posisi kontrol kita tadi dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau, dan manajer. Identitas gagalnya kontrol dari luar, dari penghukum, pembuat rasa bersalah, yaitu menghindari hukuman. Kalau pada identitas berhasil dan suksesnya kontrol dari luar, ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Sedangkan pada identitas berhasil kontrol dirinya, itu yang menghargai diri sendiri. Nah, dalam posisi di sini biasanya saya tidak jabarkan lebih jelas dari tabel ini, tapi hasil biasanya pada penghukum hasilnya akan adanya pemberontakan, kemudian bisa menyalahkan orang lain atau berbohong. Sedangkan kalau pembuat rasa bersalah menyembunyikan atau menyangkal dia berbohong. Sedangkan pada teman dia akan menjadi ketergantungan. Tetapi kalau pada pemantau mensucikan diri bisa bila diawasi, jika saat dia diawasi. Kemudian kalau pada manajer itu menguatkan pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Pada penghukum, murid meletakkan diri di luar dunia berkualitas.
Sedangkan pada pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Sedangkan pada teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sedangkan pada pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sedangkan pada manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Intinya adalah di hasil kaitan dengan dunia berkualitasnya. Teruskan. Oke, posisi yang diharapkan dilakukan oleh seorang guru penggerak adalah guru harus sudah menjadi seorang manajer, karena dalam posisi ini aspek yang dikembangkan dalam motivasi intrinsik murid untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan yang akan tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif. Oke, ini saya lewati saja. Dan materi terakhirnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi terdiri dari validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Di sini contoh-contoh pernyataan yang diberikan oleh seorang guru. Untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satu yang pernah melakukan ini. Sedangkan pada validasi kebutuhan, adakah cara yang lebih efektif untuk melakukan apa yang kamu lakukan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Sedangkan menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang kita sepakati. Kamu pengen menjadi orang yang seperti apa? Apakah yang kamu yakin berhasil dan seterusnya. Menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena membuat salah menjadi posisi terhadap dirinya. Contoh perkataan dari guru, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan seterusnya. Kemudian validasi kebutuhan, ini tujuannya membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kesayangan, dan rasa diterima, senangan, atau bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang penting tanpa harus mengukur dan seterusnya. Kemudian menaikkan keyakinan. Menaikkan keyakinan sini adalah kita memberikan anak untuk dapat melihat kesalahannya, bukan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Sini perkataan gurunya bisa memberikan perkataan apa yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Ya. Kelas A yang dia itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kemudian peran yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam meningkatkan budaya positif adalah diantaranya yang pertama memberikan contoh teladan bagi murid-murid dalam beriman dan bertakwa dan dengan cara menjadi imam sholat zuhur atau sholat Jumat yang laki-laki. Yang kedua, mampu memberikan contoh teladan kedisiplinan waktu dengan hadir tepat waktu sebelum jam pelajaran dimulai dan menyambut siswa di sekolah. Yang ketiga, mampu memberikan contoh teladan dalam disiplin berpakaian dengan menggunakan seragam yang sesuai aturan dan menggunakan atribut dengan lengkap. Yang keempat, mampu memberikan contoh bertutur kata dan berperilaku yang mencerminkan 5S pada setiap orang di sekolah. Yang kelima, mampu menjadi motivator bagi murid-murid dalam pembelajaran. Kemudian guru juga dapat menjadi sumber inspirasi perubahan yang dilakukan murid dengan mendengarkan pengalaman guru yang berharga. Yang keenam, mampu menjadi sumber berbagi praktik baik bagi guru-guru yang lain sehingga kolaborasi dan kewajiban dan komunitas praktis bisa tergerak. Yang ketujuh, mampu menjadi fasilitator dalam pengembangan murid baik dalam pembelajaran ataupun dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedelapan, mampu menjadi contoh bahkan leader dalam pembelajaran yang menghambat pada murid di sekolah. Kemudian ini
rangkuman dari apa yang saya sampaikan tadi. Teori kontrol, teori pilihan dari William Glasser. Oke. Kemudian ada mana disiplin. Mana disiplinnya ada motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, juga ada motivasi intrinsik. Kemudian teori motivasi, tadi ada 3 teori motivasi. Dan teori motivasi itu akan mendapatkan nilai kebajikan universal. Kemudian dari 5 posisi kontrol, kita juga seorang manajer sehingga bisa menghasilkan segitiga restitusi. Segitiga restitusinya terdiri dari stabilitas identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Kemudian dari segitiga restitusi ini juga akan nanti dihasilkan keyakinan kelas. Oke, itu saja paparan yang dari saya. Mari kita bersama-sama untuk segera bergerak dan menggerakkan. Oke, Bapak Ibu semuanya. Apa ada yang perlu ditanyakan? Saya Pak izin bertanya. Ya Bu Setianingrum. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Cira sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Tadi kan Bapak sempat membahas tentang restitusi. Nah, itu saya ingin bertanya, apakah sebelumnya Pak Cira sudah pernah menerapkan itu dalam pembelajaran di kelas? Oke, ini jujur nih. Sebenarnya sebelum mempelajari tentang segitiga restitusi, karena ini memang materi baru bagi saya dan saya pelajari saat mengikuti kegiatan CGP ini. Pada dasarnya sebenarnya kita sudah pernah melakukan segitiga restitusi, karena kita memanggil siswa, kita menanyakan, terus ya perkataan kita, ya Bapak juga pernah seperti itu. Ya, kemudian menanyakan kenapa bisa itu terjadi, terus kita nanya, kamu tahu nggak solusinya, terus kedepannya kamu pengen jadi seperti apa. Itu sebenarnya sudah pernah saya lakukan sebelum saya mempelajari. Mungkin hanya urutannya saja yang karena ilmu tentang segitiga restitusinya baru kita pelajari atau saya pelajari saat mengikuti kegiatan bergerak. Mungkin hanya urutannya saja yang tidak sesuai dengan urutan segitiga restitusi, tapi bagi saya untuk segitiga restitusi memang pernah saya lakukan. Oke. Cukup Bu Sutrianingrum? Sudah cukup Pak Cira, terima kasih jawabannya Pak. Ya, sama Bu. Selanjutnya Bu Mita. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bertanya. Masih sama tentang yang tadi Pak, yang segitiga restitusi. Apakah menurut Bapak restitusi itu yang dilakukan sudah benar atau terlaksana Pak? Terima kasih. Oke, dalam segitiga restitusi ini kebetulan di kelas saya adalah seorang wali kelas. Di kelas saya di 11 IPA 2 di SMA Raja Bahasa, saya adalah seorang wali kelas. Saya coba untuk menerapkan segitiga restitusi tersebut dengan membuat skenario, dengan membuat catatan, pertanyaan-pertanyaan, dan itu benar-benar saya ikuti langkah-langkahnya. Dan dari apa yang saya lakukan kemarin terhadap pemanggilan 2 orang siswa yang kebetulan ketidakhadirannya memang sangat lumayan besar bagi seorang siswa, saya panggil. Akhirnya saya mengetahui masalahnya apa. Kemudian saya juga menanyakan dia punya solusi atau tidak. Kemudian juga dia kemudian memberikan keyakinan dan menenangkan diri.
dirinya sendiri pada saya bahwa untuk di kelas 12 saya yakin akan bisa berubah. Ya mudah-mudahan dengan apa yang telah dilaksanakan atau yang telah saya laksanakan menerapkan segitiga restitusi tersebut dan benar bisa terlaksana. Bagaimana Bu Mita? Cukup? Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ya Bu, sama-sama. Bu Yuliarti? Yang terakhir? Ya, saya ingin bertanya, ketika Bapak melakukan budaya positif di sekolah, apa kendala yang Bapak hadapi? Dan bagaimana cara Bapak mengatasi kendala tersebut? Ya, sekian. Ini kendala atau tantangan ya? Ya boleh, kendala, tantangan, atau hambatan, nggak apa-apa. Yang Bapak alami. Sebenarnya tantangan yang terutama yang ada di SMA Raja Basa ini sebenarnya sangat luar biasa menurut saya. Yang pertama di tempat kita di SMA Raja Basa itu selalu mengatakan saya loh yang milik sekolah karena saya yang PNS. Kata-kata itu sampai sekarang pun masih saya dengar karena ya kita dianggap bukan orang dalam karena mereka lah yang orang dalam. Walaupun kita sudah pegang SKP 3K pun mereka beranggapan kita masih adalah orang luar karena kita diangkat hanya dengan kontrak tidak sumber hidup. Itu yang pertama. Dengan melakukan perubahan yang sangat mendasar, pertama yang kemarin kita sudah coba terapkan, kita melakukan berbaris di depan pun itu ada yang juga menjadi kendala bahwa kita dikatakan sok menampilkan diri, tapi itu adalah sebuah tantangan. Tapi bagi saya, terutama kita sama-sama P3K ataupun sama-sama menjadi seorang guru penggerak, harusnya memang benar-benar tadi kan motivasi diri itu bukan karena adanya hukuman, bukan karenanya adanya penghargaan, tetapi motivasi itu mengalir dari diri kita sendiri. Jadi seperti itu. Jadi tantangan di SMA Raja Basa itu karena merasa kita itu terasingkan. Tapi kita dan saya berharap kita sama-sama mewujudkan bahwa kita ini benar-benar adalah orang yang memiliki motivasi yang nomor 3, bukan yang nomor 1 ataupun nomor 2. Kalau kita berada pada motivasi yang nomor 3, berdasarkan dari diri kita, motivasi intrinsik kita, saya yakin kita bisa menjadi teladan, contoh yang baik di sekolah kita masing-masing. Itu menurut saya Bu Yuli. Ada yang lain? Cukup. Oke. Bu Dewi atau Bu yang lain? Cukup? Sepertinya sudah lumayan waktunya. Sampai malam Bu Dewi sudah lelah, sudah ngantuk kayaknya matanya. Kalau Bu Lena dia ngantuk ya ditutup dengan kacamata juga kelihatan ngantuk. Kelihatan sekali ya Pak kalau. Oke, kalau sudah selesai mungkin kita akhiri saja. Oke, sebelum saya akhiri atau Pak Fasil? Oh, dia Cukup. Pak. Kalau cukup Pak, saya akhiri Pak ya. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah membantu saya dalam kegiatan diseminasi pada malam hari ini, yang telah sangat membantu saya terutama dengan penuh lelah sepertinya dengan kegiatan kita yang sangat panjang pada hari ini. Tapi sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa bersama-sama menguatkan kita menjadi seorang yang bergerak ataupun yang akan menggerakkan dunia pendidikan di sekolah kita masing-masing. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu Dewi masih ngerekam nggak? Masih Pak, ini 1 jam Ini aku- 5 menit. Ini aku mati, nggak ada, nggak ketemu. Oh, ya nanti saya kirim link drive-nya aja ya Pak. Sepertinya nanti bakalan ini soalnya, kayaknya banyak Iya. besar gitu Link, ininya. ya, link drive-nya aja Bu. Nanti saya kirimkan ke Oke. Bapak. Oke. Terima kasih ibu-ibu semua, bapak Fakil dan ibu-ibu semua atas bantuannya. Sekali lagi. Foto dulu Pak. Jangan keluar dulu Bapak Ibu, foto dulu Pak sekali ya. Oh ya. Soal foto Kayak apa, jawabnya Dewi? Bu Dewi yang biasanya. Saya lagi. Kenapa Dewi? Kalau Bu Dewi kan Pak Ajo. Ayo, kayak apa ini? Kayak apa Mbak? Kayak apa ya? Gak gini aja deh. Oh, kasih Oke. ya. Oke. Terima kasih. 1, 2, 3 senyum. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3 gaya bebas. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Fasil. Udah nyusul belum? Terima kasih semua. Udah dengar Sehat-sehat. Iya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Dewi. Selamat malam, Pak. Izin Izin lah live. Pak ya. Izin live ya Pak. Selamat malam. Selamat malam.